Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Saudara, selain upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan tingkat Provinsi Kepri yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri dan dilaksanakan di Kabupaten Natuna, pada bulan Agustus peristiwa menonjol yang menjadi perhatian publik di Kepri adalah aksi damai ribuan warga Melayu Kepri di depan kantor BP Batam. Mereka menyuarakan penolakan relokasi 16 titik kampung tua di Pulau Rempang yang akan dijadikan lokasi proyek strategis nasional Rempang Eco City. Inilah Lensa 2023. Awal bulan Agustus 2023, isu proyek strategis nasional pengembangan Rempang Eco City mulai menghangat. Kasakusuk masyarakat Rempang mulai menolak rencana relokasi dari kampung halaman mereka. Penolakan demi tolakan terus bermunculan, terutama dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat kampung tua yang ada di Pulau Rempang. Salah satunya adalah Egoy, tokoh kampung tua Monggak. Secara tegas ia menyebut jika warga Monggak sangat mendukung pembangunan Pulau Rempang, namun masyarakat Monggak khawatir akan dipindahkan. Menurut Egoy, Monggak merupakan kampung adat yang sudah dihuni warga sejak puluhan tahun lalu. Mereka menolak dipindahkan karena dapat mengancam ekonomi warga yang kesehariannya berprofesi sebagai nelayan. Meskipun banyak penolakan dari warga Rempang, Menteri Investasi Indonesia sekaligus Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tetap merelokasi warga Pulau Rempang yang masuk dalam lokasi rencana investasi pembangunan Rempang Eco City. Dalam relokasi, pemerintah menjanjikan masyarakat rumah tipe 45 dengan tanah seluas 200 meter persegi. Upaya relokasi warga Rempang merupakan salah satu cara untuk memastikan rencana investasi bisa berjalan. Jika tidak, investasi tersebut akan jatuh ke negara lain. Untuk itu, masyarakat terdampak diminta dapat berjiwa besar. Dengan adanya kepastian relokasi yang disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, ribuan warga melakukan aksi demo di depan kantor BP Batam. Mereka ditemui Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Muhammad Rudi agar menyampaikan aspirasi sehingga dapat dicari solusi terbaik. Setelah menemui warga, Kepala BP Batam mengajak diskusi beberapa orang perwakilan massa. Dalam diskusi tersebut, BP Batam memberikan beberapa penawaran. Salah satunya mengajak perwakilan warga Rempang untuk bertemu Menteri Investasi dan Lingkungan Hidup serta Kehutanan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun tawaran BP Batam tersebut langsung ditolak warga karena tidak sesuai dengan tuntutan yang telah mereka sampaikan. Intinya, warga menolak untuk pindah dari kampung halaman mereka. Aksi demo yang dilakukan warga Rempang ini berlangsung tertib. Mereka memberikan surat tuntutan agar ada jaminan dari BP Batam untuk tidak merelokasi 16 titik kampung tua, pengakuan terhadap tanah Melayu dan memberikan legalitas resmi. Warga juga meminta penghentian intimidasi terhadap masyarakat yang menolak relokasi, serta meminta maaf pada masyarakat Melayu Kepri, khususnya masyarakat Rempang Galang. Warga juga mengancam akan kembali menggelar aksi jika dalam 2 kali 24 jam tuntutan mereka tidak ditanggapi. Pasca demo menolak relokasi yang dilakukan ribuan massa di depan kantor BP Batam, banyak pihak meminta agar relokasi tersebut ditunda. Hal itu dilakukan agar Batam tetap kondusif dan investasi tidak terganggu. Menurut Ketua Aliansi LSM Ormas Peduli Kepri Ismail Ratu Simbangan, bahwa pembangunan dengan dalih investasi akan membuat masyarakat tempatan menderita serta terusir dari tanah kelahirannya. Dengan kondisi tersebut, seharusnya Kepala BP Batam Muhammad Rudi berani tegas menyampaikan kepada pemerintah pusat terkait kondisi terkini di Pulau Rempang. Upaya relokasi warga di sana dapat mengancam kondusivitas dan mengganggu iklim investasi di Batam. Selain itu, para pemangku kebijakan baik di pemerintah Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau
tidak membenturkan masyarakat dengan pengusaha dan aparat hanya demi pembangunan. Akibat berita rencana relokasi terus bergulir, warga 16 Kampung Tua Pulau Rempang mulai ketakutan. Sebagai antisipasi, warga mencegah petugas BP Batam masuk ke kawasan Rempang. Secara swadaya, warga Rempang membuat pos di Jembatan 4 Barelang dan dijaga 24 jam penuh. Sebagai komitmen bersama, warga tidak akan meninggalkan pos di Jembatan 4 Barelang sebelum pemerintah mengumumkan pembatalan relokasi 16 titik kampung tua. Terkait berdirinya posko warga Rempang pada bulan Agustus tersebut, pihak kepolisian hanya meminta warga tidak melakukan pelanggaran hukum. Pendirian posko di Jembatan 4 Barelang dijadikan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk menebar isu yang tidak sesuai fakta. Secara berantai, warga Batam menerima rekaman suara berdurasi 2 menit 38 detik melalui media sosial dan pesan singkat. Pesan suara tersebut menyatakan bahwa warga dari Persatuan Melayu menutup semua akses wisata, mulai dari Pantai Air Menanti, Tiga Putri hingga Pantai Melayu. Hal yang sama juga untuk warga yang ingin ke Sembulang harus melalui cek KTP. Berita hoaks tersebut langsung dibantah oleh warga Rempang dan Kapolsek Galang. Warga mengaku melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang melintas di area tersebut. Namun pengecekan yang dilakukan tidak seperti yang digambarkan dalam rekaman yang beredar dan viral di media sosial. Setelah banyaknya polemik yang timbul akibat rencana pengembangan Pulau Rempang, mulai dari demo, penutupan jalan, hingga penolakan relokasi terus dilontarkan. Pihak kepolisian dan TNI melakukan diskusi dengan sejumlah tokoh masyarakat di sana. Diskusi ini sebagai bentuk serapan aspirasi dari masyarakat terhadap rencana pengembangan Rempang Eco City. Dari aspirasi yang disampaikan, baik kepolisian maupun TNI berjanji akan menampungnya dan nanti akan disampaikan kepada pemangku kepentingan. Agar situasi kondusif tetap terjaga, secara khusus Kapolres meminta warga Rempang untuk tidak melakukan aksi sweeping, blokade jalan, atau aksi lain yang dapat melanggar hukum. Sementara di sisi lain, warga meminta marwah dan kampung tua harus tetap terjaga. Dalam diskusi antara Kapolresta Barelang dan Dandim 0316 Batam, bersama ratusan warga Rempang ini, warga secara khusus menyampaikan keluhan mereka terkait beredarnya potongan video pidato Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang menyinggung harga jual rumah di kawasan pesisir. Pak, saya bukan menghina. Ibu boleh lihat rumah mereka sekarang ini. Kalau ibu suruh beli, berapa harga berani ibu beli? Utin, berapa harga rumah situ yang pinggir pantai semua itu? Satu rumah kira-kira jual berapa? Ya rumah kayu lah, pikir lah. 35 juta, 10 juta pun ibu tak mau beli. Betul. Dalam video tersebut, Rudi menyampaikan bahwa tidak ada yang ingin membeli unit rumah kayu di pinggir pantai meskipun dengan harga rendah. Warga menduga rumah yang dimaksud Rudi merupakan pemukiman warga pesisir di Kecamatan Galang, sehingga hal itu menyinggung perasaan warga setempat dan menyulut emosi. Menanggapi aspirasi warga ini, Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho menegaskan, ada kemungkinan oknum tidak bertanggung jawab yang ingin memperparah kondisi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Kapolres menghimbau agar warga tidak terpancing. Terkait video yang tersebar, pihak kepolisian akan melacak pengirim potongan video tersebut. Dengan adanya wacana relokasi Pulau Rempang yang terus bergulir, memicu terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas yang dihasilkan petani dan peternak di sana. Di antara yang paling dirasakan saat ini adalah daging ayam ras. Badan Pusat Statistik Kota Batam mencatat kenaikan harga daging ayam yang berasal dari Pulau Galang berkisar Rp10.000 per kilo, dari harga sebelumnya Rp30.000 naik menjadi Rp40.000.
Kenaikan ini terjadi saat berita relokasi warga Rempang mencuat. Statistik ahli pertama BPS Batam menuturkan, kenaikan harga terjadi ketika ketersediaan bahan baku tidak bisa mencukupi kebutuhan pasar. Para peternak ayam di Pulau Galang akan menghabiskan stok sementara sampai ada kejelasan dari pemerintah terkait relokasi tersebut. Pada pertengahan Agustus 2023, bagian kantor DPRD Batam kembali terbakar. Jika sebelumnya api menghanguskan ruangan fraksi Hanura, pada Selasa 15 Agustus dini hari api berkobar di lantai 3, tepatnya di ruang arsip DPRD Batam. Atas kebakaran yang terjadi, Ketua DPRD Kota Batam meminta ada evaluasi menyeluruh. Karena kebakaran telah terjadi berulang dalam kurun waktu yang tidak lama. Pihak terkait harus melakukan identifikasi atas penyebab kejadian sebenarnya. Meski tidak ada korban jiwa, kebakaran pada Selasa dini hari telah menghanguskan dokumen arsip lama yang ada di kantor Wakil Rakyat Batam. Sementara untuk arsip baru, sekretariat memastikan tidak ada yang terbakar. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tingkat Provinsi Kepri menjadi sangat istimewa karena dilaksanakan di Natuna yang merupakan salah satu kabupaten terdepan di Indonesia sebagai gerbang utara NKRI. Bertindak sebagai Komandan Upacara Letkol Infanteri Morrison Chandra, Komandan Paskibraka Pengibaran Letnan Daniel Denis Maurtis Mambrasar. Selaku Inspektur Upacara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa pelaksanaan upacara peringatan HUT RI hendaknya tidak dimaknai sebagai kegiatan ritual dan seremonial semata. Peristiwa kemerdekaan harus dihayati sebagai peringatan atas peristiwa penting yang merupakan awal mula berdirinya negara Indonesia. Semangat perjuangan hendaknya ditanamkan kepada generasi muda agar dapat mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Mantan Kapolri ini juga menyinggung letak posisi Kabupaten Natuna yang berada di perbatasan terluar NKRI. Tito berharap Natuna sebagai daerah terdepan, terluar, dan terpencil di Indonesia dapat menjadi daerah yang diprioritaskan. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengapresiasi Mendagri Tito Karnavian yang bersedia menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Ansar, hal ini dapat menjadi amunisi semangat masyarakat Natuna untuk terus maju ke depan. Ansar mengajak semua pihak untuk bersama-sama memajukan Kabupaten Natuna yang merupakan salah satu wilayah terluar di Indonesia. Jika Gubernur bersama Mendagri menggelar upacara di Kabupaten Natuna, Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina justru menjadi inspektur upacara detik-detik proklamasi tingkat Kota Batam. Usai upacara di Dataran Engku Putri, kegiatan dilanjutkan dengan menyaksikan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara melalui virtual.